ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا حطت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. Hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah takdirkan bersama kita semua berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam rutinan kajian ahad malam di Masjid Al-Kautsar ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid tercinta ini senantiasa Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir di tempat senantiasa diakui sebagai umatnya yang setia min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimahullah. Insyaallah kesempatan kali ini kajian ahad malam ini akan membahas tentang dahsyatnya sholawat di bulan Maulid. Yang kita ketahui di dalam kalender Hijriah, bulan ini disebut dengan bulan Rabiul Awal. Yang pasti semuanya sudah mengetahui pada bulan yang istimewa ini dilahirkanlah seorang nabi dan rasul terakhir, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalau ingin bercerita antara umat Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad, insyaallah di antara umat-umat Nabi dan Rasul yang lainnya, insyaallah kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang sangat beruntung. Karena nantinya ketika hari kiamat terjadi, semua orang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kemudian ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Dan salah satu umat yang akan pertama kali masuk surga bukan umatnya Nabi Adam, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi umatnya yang pertama kali masuk ke surganya Allah adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita diakui dari sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak semuanya umat Nabi Muhammad semuanya nanti surga, tidak. Umat Nabi Muhammad dia itu adalah, kata Nabi di dalam hadisnya adalah kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Rasa-rasanya kalau
Jadi cinta yang pertama kita harus memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dosa beda dengan salawat yang lainnya agak lembut dosa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai nada yang sekiranya kita bisa membaca tiap hari, kita coba hafalnya boleh kita nada-nadakan. Kecuali aturan boleh, sudah ada aturannya apa? Tidak ada. Jangan mentang-mentang ada kok ini ada orang takut preman baru masuk Islam. Ya kan dulu preman sekiranya tidak menentang. Ya kan mentang-mentang dia baru namanya dan jangan juga mentang-mentang saya poinnya internasional. Kebetulan lagi acaranya suruh imam dulu sholat isya. Ya kan? Mentang-mentang poli ketika imam bismillahnya poli. Kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kebetulan itu yang makmumnya banyak laki-laki. Yang satu udah yang satu ada yang asal kurang, ada macam-macam itu kurang harus itu juga ada tempatnya. Apalagi mentang-mentang saya hafiz Quran, ayat pertama mau surah Yasin sampai selesai. Kayaknya mau pada tahu semuanya. Ya pada tahu semuanya luar biasa. Yang dulu pernah berjamaah itu ketika sholat isya luar biasa, ayatnya 50 sama anak saja. Ya. Kenapa? Memang sangat sempurnanya ketika menjadi imam itu ayatnya yang sampai selesai. Ketika misalkan surah anas selesai. Kalau kita mau sampai
Itu luar biasanya sholawat kepada Nabi. Makanya kita harus banyak-banyak membaca sholawat. Ada hadisnya biar kita rajin untuk baca sholawat tiap hari. Di samping sholat lima waktu, udah jelas pasti kita membaca 5 sholawat. Kalau kita berdoa, doanya kayak tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, jelas 5. Setiap selesai sholat jadi 10 dan 20 sehari. Nah, ada hadisnya yang sangat luar biasa. Apa hadisnya? Man sholla alayya sholatan wahidatan. Dan barang siapa orang yang bersolawat kepada kata Nabi wahidatan, cuma ini. Cuma sekali doang sallallahu alaihi Muhammad sekali doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka apa kata Allah sallallahu alaihi tiga asyra, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan atas satu baca sholawat. Satu sholawat dibalas 10 kebaikan. Bukan hanya itu. Ayat lanjutannya adalah waqaf anhu asyara sayyi'ah. Dan Allah hapuskan, Allah hilangkan 10 kejelekan, 10 keburukan. Mudah kita dikasih 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan yang ketiga warfi'at lahu asyara darajat. Dan Allah akan memberikan 10 derajat kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi sehari. Coba kita bayangkan, kalau sehari kita bisa membaca sholawat kepada Nabi sampai 100 kali, 3 kali doang. Berapa? Sehari 100, satu kali sholawat 10 kebaikan, 10 dan dihapuskan 10 kesalahan dan diberikan 10 derajat. Berapa? Tinggal hitung doang, 3 kali 100. Oh, subhanallah, subhanallah, ternyata luar biasa sholawat. Apalagi sekarang di bulan kelahiran Nabi Rasulullah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita yang mudah, mohon maaf ketika kita ada acara nikahan, ya kan, anak kita misalnya anak kita pribadi ya kalau bisa itu apa namanya nanggung ya, ataupun ngadain keyboard tunggal ataupun dangdutan, kalau bisa diganti menjadi hadroh, menjadi pakai pasti harus membaca sholawat kepada Nabi. Orang yang membacanya tenang, orang yang mendengarnya itu akan tenang. Coba kalau ikhlas udah pasti tenang. Setahu saya yang penyanyi setahu saya di Madinah itu pasti orang pakai. Setahu saya jangan sekali yang ada yang pakai apa namanya panjang nih, kayak itu, dia kan kencang. Nah itu, apalagi ketika nonton itu yang nontonnya hati-hati, bagi ngetes itu bahaya banget, kalau dosa itu ya luar biasa. Kalau bisa, kalau tidak ada cara, ketika kita kalau bisa digantikan dengan auto, digantikan dengan mau sebenarnya sama-sama kita berkorban karena berkat dan berkat. Ya, insya Allah. Karena apa? Suatu acara yang misalkan di dalam acara itu ada kemaksiatan, pasti jelas yang akan menerima adalah orang yang mengadakan hajat tersebut. Tinggal itu orang yang sibuk yang tadinya melihat dosa aku ketika lagi makan ambil apa namanya saya kuat saking itu ada apa namanya yang dambutnya badannya segala pakai pendek
5. Sebelum berangkat kerja 20 sholawat. Sambil pakai salawat Allah Subhanahu wa taala. Terserah pakai sallallahu alaihi Muhammad. Terserah pakai yang simpel ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum berangkat 20. Di tempat kerja ketika istirahat sebelum makan 20. Udah 40. Terus mau pulang 20. Setelah 20 dengan 100 sholat. Pas kebetulan dia pulang kerja ada razia. Kebetulan sholatnya belum selesai. Pada sholat dan asik kamu. Oh, sholat saya Muhammad. Karena dia belum selesai. Ya udah sholat pulang. Bisa ya? Bisa ya. Karena keberkahannya sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya pulang kemarin kedua kali di depan Citra Raya. Karena kebetulan pasti itu sama dia yang mau ke Cikupa. Suruh dia putar sama mobil saya putarnya pas dekat depan Citra. Itu pun tidak boleh tinggal sini ya. Karena kalau pulang sono ke KFC jauh kan. Karena saya rasa saya letak pakai mau ngaji ke Bojong. Karena saya rasa letak posisi saya kayak aja. Ternyata diberhentiin. Awan ada CCTV. Ada CCTV. Apa CCTV-nya kayak sini ya? Oh iya kayaknya CCTV-nya. Nah itu diberhentiin nggak? Baik Pak, diberhentikan kayaknya. Kenapa ada server? Masih. Kalau saya pakai pakai bosit, pakai helm, maka langsung hidup semuanya kan. Oh iya Pak, apa saja Pak? Tadi Bapak berarti tidak boleh ada bosit. Mau mana Pak? Bapak saya mau mati. Tidak saya. Oh itu saya mati. Nah itu keberkahan. Subhanallah, kalau tidak mereka kalau bisa jangan. Setelah tahu itu tidak boleh kecewa semuanya. Kalau kembali dengan kaki saya juga. Oh ini orangnya gini lagi. Sengaja itu tidak boleh. Sekiranya itu nanti jangan dilaksanakan. Itu keberkahannya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh kita target membaca sholawatnya. Oke, lanjut yang kedua. Apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad? Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad yang pertama adalah kita dengan memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah jaga warisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta yang berlimpah, tidak ada. Kalau saya di Madinah kelihatan rumahnya ataupun baiknya Nabi Muhammad biasa aja. Bahkan tempat tidurnya ada pakai kolpak-kolpak. Beralaskan udah kanan kolpak-kolpak itu. Karena ketika Nabi bangun itu di rumahnya itu ada bekas kolpak-kolpak. Selama tidurnya ada kolpak-kolpak. Kenapa kolpak-kolpak? Biar kita langsung bangun. Yang mungkin sama pakainya apa saya sekali ya hidupin nasi sembuh disuruh lah Nabi tidak mewarisi harta yang banyak, tapi apa? Tapi Nabi yaitu adalah beliau sangat sederhana. Apa warisan Nabi Muhammad ini? Apa? Masjid yang ada di kita, salah satunya adalah Masjid Al-Kautsar. Masjid artinya adalah tempat kita bersujud, Al-Kautsar artinya berlimpah berkah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Ya, apa maksudnya dengan apa? Yaitu dengan kita memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Ini salah satu memakmurkan masjid. Macul kalau tidak ada undangan dari ada mungkin bisa juga terhitung. Makanya saya sangat luar biasa, mohon maaf. Mungkin di kampung-kampung itu tidak ada di sini kalau saya. Di Solo itu maghribnya aja kalau bulan puasa pasti satu hadis. Satu hadis itu ada 10 orang. Yang luar biasa lagi, kalau besok subuh pasti
kalau bisa anak-anak itu nanti yang sudah dewasa, kita juga bisa duduk bareng di sini. Mama terkesan kalau anak-anak lagi yang besar kalau itu harus kan memang itu sama ini masih apa tadi yang dibuat ada sawah itu ketika sawah itu pada kadang pertama saya kira sebenarnya ya sebelum ke atas kita mau ngomongin kebetulan ada juga yang memang situ sekolahnya
Ya, insya Allah itu akan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita yaitu mencintai Al-Quran. Bagaimana dengan cara mencintai Al-Quran? Membacanya setiap hari yang panjang dari mulai Al-Fatihah sehari 10 ayat baca kita tajwid ada ini. Terus setiap sholat sampai Al-Quran insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang dicintai Nabi adalah mencintai fakir dari miskin. Ada fakir kepada kita lihat kayaknya orang mau makan, kita punya lebih dengan dulu beli 10 buat di rumah 5 buat kasih dia. Kalau ada dia, ada anak yatim, ada anak piatu, ada rezeki kasih. Insya Allah, apalagi dengan sodako kadang Allah memberikan langsung di alam. Dengan seorang cerita teman saya, dia punya suatu yang dia inginkan, lalu dia membangun rumah. Ketika dia sedang membangun rumah, kebetulan di situ ada orang yang baru ditinggal sama suaminya. Kebetulan di situ anaknya banyak dan masih kecil-kecil. Ya kan? Kalau dalam hitungan matematika itu udah pas untuk dari itu. Tapi kalau dia kasihan, si orang tersebut sudah mengontrak, keluar dari kampungnya juga sudah tidak ada. Akhirnya apa? Itu orang anaknya itu ditanggung semuanya sama teman saya. Ditanggung semua pendidikannya sampai minimal dengan SMP. Dia nyata dalam hatinya akhirnya apa? Dananya yang dari rumah dia pakai dulu untuk menyambungi anak yatim, mulai dari mana dan sebagainya. Tapi memang si istri itu juga ikut mengerti hikmahnya. Dinyatakan untuk menangkai itu luar biasa. Tak bisa sangka rezeki ada. Kebetulan dia seorang mandor proyeknya lagi banyak. Bahkan dia dapat proyeknya itu proyek dari luar kantor. Ada teman lagi yang diibu kata dia, ada dia jago IT kayak buat program, itu dia memudahkan orang yang ingin membantu, ingin membuatkan program. Sampai itu dia dalam orang besar juga. Ketika dia setelah menyatukan yatim, 3 bulan kemudian dibuang berjuta dari 300 juta. Subhanallah, kalau kita yatim. Ini mah kalau 100 ribu aja harus pengen dulu masih. Sebelum waktu itu paling nama saya serta 100 ribu dan biar tahu orang jangan udah sebut aja hamba Allah. Ya, insya Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku yang lebih ia cintai dibanding orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Oh subhanallah. Ini kata Nabi, kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad dibanding orang tua kita, dibanding anak kita dan juga seluruh umat manusia. Saking luar biasanya pemimpin kita, Nabi kita Pak. Ketika dibangunkan dari seluruh masuk surga, dia aja pada Nabi Muhammad, dia memikirkan bagaimana nasib umat saya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita senantiasa bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kelak di yaumil akhir kita diberikan syafaatul uzma Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kita nanti dikumpulkan di surga Allah bersama-sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.